Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan dan yang terhormat kepada dosen pembimbing skripsi yaitu Ibu Indri Karisma. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggi Cahaya Audi Putri dengan NIM 21101010504 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Firm-Size, Leverage, dan Earning per Share terhadap harga saham pada PT Tempo Scan Pacific Tbk periode 2014 sampai 2024. Pertama ada latar belakang penelitian. PT Tempo Scan Pacific Tbk merupakan bagian dari Tempo Group yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perdagangan produk farmasi. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Tempo Scan Pacific Tbk juga memproduksi produk kosmetik dan konsumen. Saat ini, banyaknya persaingan di dunia bisnis yang menjadi kendala dalam keuntungan, maka diperlukan inovasi dan konsisten untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Selama periode 2014 sampai 2024, menyaksikan perubahan signifikan dalam ekonomi global, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perilaku konsumen dan rantai pasokan. PT Tempo Scan Pacific Tbk telah meluncurkan berbagai inisiatif dan untuk memperkuat posisinya di pasar. Pada tahun 2020, perusahaan menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19, namun berhasil mempertahankan pertumbuhan dengan fokus pada produk kesehatan dan kebersihan. Peluncuran ini produk baru, termasuk suplemen kesehatan dan produk perawatan diri, membantu perusahaan memenuhi permintaan yang meningkat. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sepanjang tahun 2020, Tempo Scan Group pada akhir tahun 2020 berhasil membukukan laba bersih sebesar 787 miliar atau bertumbuh secara signifikan sebesar 42,1% dibandingkan tahun 2019. Demikian juga EBITDA bertumbuh sebesar 32,2% dan mencapai 1,35 triliun. Pencapaian laba bersih tersebut antara lain didapatkan dari pencapaian penjualan bersih sebesar 10,97 miliar yang dikontribusikan ke tiga divisi utama Tempo Scan, yaitu divisi farmasi, divisi produk konsumen dan kosmetika, serta divisi distribusi. Selain itu, Tempo Scan juga berhasil mengurangi biaya operasionalnya sebesar 17,6%. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada font size. Menurut Harry 2017 halaman 3, ukuran perusahaan atau ukuran organisasi adalah skala untuk mengelompokkan ukuran organisasi dengan cara yang berbeda, termasuk semua sumber daya, semua kesepakatan, harga pertukaran sekuritas, dan lain-lain. Rumus dari font size yaitu logaritma dari aktiva. Yang kedua ada leverage. Dalam penelitian ini, leverage yang digunakan adalah long term debt equity ratio atau LTDR, yang mana menurut Kashmir 2019 merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus dari LTDR ini yaitu utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya ada earning per share. Menurut Hantono 2018, halaman 12, rasio laba per lembar saham atau disebut juga dengan rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rumus dari EPS ini yaitu laba bersih dibagi dengan lembar saham beredar. Yang selanjutnya ada harga saham. Menurut Sunaria, dalam jurnal Indri Karisma dan Joviles Adber Daily tahun 2024, harga saham adalah nilai atau harga yang pasti untuk suatu saham selama perdagangan di pasar saham. Sementara harga penutupan saham adalah harga terakhir saat saham berakhir di bursa saham, dan hal ini biasa terjadi secara umum di pasar saham. Rumus dari harga saham yaitu menggunakan cost price atau harga saham penutupan. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir, yang mana H1 yaitu diduga terdapat pengaruh firm size terhadap harga saham. H2 diduga tidak terdapat pengaruh leverage terhadap harga saham. H3 diduga terdapat pengaruh earning per share terhadap harga saham. Dan H4 diduga terdapat pengaruh secara simultan antara firm size, leverage, dan earning per share terhadap harga saham.
Selanjutnya ada hasil penelitian yang mana yang pertama ada uji statistik deskripsi. Bisa dilihat untuk form size, nilai minimumnya adalah 29,36, nilai maksimumnya 30,16, dan nilai MA-nya 29,7691, dan standar deviasinya 0,26193. Dan untuk leverage, di sini ada minimumnya 0,05, maksimumnya 0,13, dan nilai MA-nya 0,0791, serta standar deviasinya 0,02700. Untuk earning per share yaitu untuk nilai minimumnya 117,60, nilai maksimumnya 343,34, dan nilainya 179,6255 dengan standar deviasinya 75,98356. Untuk harga saham minimumnya 1.390, maksimumnya 2.865, nilai MA-nya 1.801,36, dan standar deviasinya yaitu 488,984. Dan selanjutnya ada uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas, yang mana di sini uji normalitas menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan tabel tersebut, nilai asumsi tutelnya sebesar 0,200, yakni lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas karena nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV-nya lebih kecil dari 10. Dan selanjutnya ada uji hetero. Uji hetero di sini yaitu menggunakan uji Glasser, yang mana uji Glasser ini mempunyai nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glasser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, hasil penelitian selanjutnya itu ada uji autokorelasi, yang mana menggunakan uji Rantes, yang menunjukkan bahwa nilai asymmetric tutelnya 0,977 lebih besar dari 0,05, dengan hasil yang melebihi di atas nilai signifikan, sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu tidak ada indikasi adanya autokorelasi. Yang kedua ada uji analisis regresi berganda. Nilai konstanta sebesar 1,06221,832 membuktikan bahwa variabel independen nilainya adalah 0. Maka nilai variabel dependen yaitu harga saham sebesar 1,06221,832. Terus nilai koefisien regresi variabel form size sebesar min 3581,359 menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara form size dengan harga saham, bahwa untuk setiap perubahan form size, maka harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 3581,359. Jika nilai koefisien bernilai negatif, maka semakin tinggi form size, bahwa harga saham akan semakin meningkat. Selanjutnya ada nilai koefisien regresi form size leverage sebesar 76,067 menunjukkan bernilai positif. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara leverage dengan harga saham, bahwa untuk setiap perubahan leverage maka harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 76,067. Jika nilai koefisien bernilai positif, maka semakin tinggi leverage bahwa harga saham akan semakin turun. Nilai koefisien regresi variabel earning per share sebesar 12,177 menunjukkan bernilai positif. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara earning per share dengan harga saham, bahwa untuk setiap perubahan earning per share maka harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 12,177 dengan asumsi variabel independen lain. Dalam model regresi ini mengalami kenaikan dengan laju yang konstan. Hubungan antara harga saham dan earning per share adalah positif. Bila koefisien yang positif, semakin tinggi earning per share, semakin tinggi harga sahamnya. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T parsial. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa form size yaitu T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu min 5,379 lebih besar dari 1,81246 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 sehingga H1 diterima.
Selanjutnya ada leverage, yaitu T hitungnya kurang dari T tabel. Yaitu 0,024 lebih kecil dari 1,81246 dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,981. Sehingga artinya H2 ditolak. Dan untuk earning per share, yaitu T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu 5,248 lebih besar dari 1,81246. Dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,001. Artinya H3 diterima. Yang kedua, selanjutnya ada uji F, yaitu uji simultan. Bisa dilihat dari tabel tersebut, F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu 15,408 lebih besar dari 4,35. Dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,002. Artinya semua variabel berpengaruh secara simultan. Dan selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Nah, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,86 atau 86,8%, sedangkan sisanya 13,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada penutup. Ada kesimpulan, yaitu yang pertama, variabel firm size secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan kesimpulan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu min 5,479 dan lebih besar dari 1,81246 dengan nilai signifikannya 0,001, di mana nilai 0,01 ini lebih kecil dari 0,05. Ada variabel leverage. Leverage ini menggunakan long term debt to equity ratio. Secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan kesimpulan T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,024 lebih kecil dari 1,81246 dengan nilai signifikan 0,981, di mana nilai 0,981 lebih besar dari 0,05. Yang tiga ada variabel earning per share secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan kesimpulan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 5,248 lebih besar dari 1,81246 dengan nilai signifikan 0,01, di mana nilai 0,01 kurang dari 0,05. Dan selanjutnya ada variabel firm size, leverage, dan earning per share secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini bisa dibuktikan dengan kesimpulan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 15,408 lebih besar dari 4,36 dengan nilai signifikan 0,002, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan ada saran bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan laba atau modal yang dimiliki perusahaan, sehingga modal yang ditanamkan dapat menghasilkan penjualan yang optimal dan relevan. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan nilai harga saham setiap tahun dengan mempertahankan keseimbangan rasio keuangan. Jika rasio keuangan berpengaruh positif terhadap harga saham, maka para investor merasa puas dengan hasil kinerja perusahaan. Yang kedua, bagi investor. Penelitian ini dapat membantu calon investor untuk membuat keputusan investasi. Bagi investor yang ingin berinvestasi di pasar modal, sebaiknya memperhatikan variabel earning per share. Karena berdasarkan hasil penelitian ini, rasio tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Semakin tinggi nilai earning per share, maka semakin tinggi pula harga saham dan juga keuntungan yang didapat oleh investor. Dan selanjutnya, saran bagi penelitian selanjutnya. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang serupa, juga disarankan untuk memperbanyak jurnal variabel dan jumlah variabel dan periode waktu yang lebih panjang atau dengan frekuensi data yang lebih spesifik agar penelitian selanjutnya lebih tepat dan akurat. Cukup sekian presentasi dari saya tentang skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.